Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan yang tersisa dari hadis yang keempat di kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang menceritakan proses penciptaan manusia. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqa, thumma yakunu mudghah, thumma yusalu ilaihil malaku fayunfahu fihi ruh. Bahwa penciptaan atau proses penciptaan manusia itu 40 hari pertama setetes mani, 40 hari kedua segumpal darah, dan 40 hari ketiga segumpal daging dan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yursalu ilaihil malak. Di 40 hari ketiga itu ditiupkan atau dikirim malaikat dan ditiupkan ruh. Dan saat ditiupkan ruh, di situ disebutkan wa yu'maru bi kadbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun aw sa'id. Diperintahkan untuk ditulis 4 perkara. Jadi setiap kita sejak ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, di dalam janin, di dalam rahim ibu kita sudah ditentukan 4 perkara. Yaitu bikat birizkihi, rizkinya, ajalnya, kemudian bahagia dan tidak bahagianya, yaitu bikat birizkihi wa ajalihi, dititipkan rizki, amalnya, yaitu rizki yang pertama, ajal, amal, dan juga bahagia atau tidak bahagia. Ini adalah takdir yang sudah ditentukan Allah sejak kita berada di dalam perut ibu kita, sejak atau saat pertama kali ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, saat kita berada di rahim ibu kita. Nah, ini berarti di sini kita sedikit berbicara tentang qada dan qadar. Nah, ini berbicara tentang qada dan qadar. Karena kalau orang yang salah di dalam memahami bab ini dikhawatirkan, boleh jadi yang pertama mereka berkaitan dengan rezeki dan tidak akan nyari. Kenapa? Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu mencari rezeki. Kalau sudah ditentukan dapat ya tidak tanpa ada ikhtiar. Begitu juga ajal, dia akan hidup sembarangan, bahkan mungkin akan berani melakukan sesuatu yang membahayakan dengan alasan kalau memang sudah takdir ya mati, kalau belum takdir ya belum. Nah, itu karena kurang memahami makna kalimat qada dan qadar. Nah, kita sedikit bicara tentang qada dan qadar. Yang pertama, anna maratibal iman bil qada wal qadar arba'un. Katanya para ulama bahwa ketentuan qada dan qadar, urutan qada dan qadar itu ada yang pertama ya berkaitan dengan al-ilm wal kitabah wal masyiah wal ijad. Apa itu al-ilm? Al-ilm itu antu'mina bi ilmillah subhanahu wa ta'ala bil asya' qabla kauniha. Yang pertama kita berbicara tentang qada dan qadar. Yang pertama, Bapak Ibu semua dan kita semua sebagai seorang muslim harus meyakini antu'mina bi ilmillah. Kita harus beriman, meyakini dengan ilmunya Allah. Bil asya' qabla kauniha. Dengan segala sesuatu sebelum adanya. Nah, ini harus kita yakini bahwa Allah itu mengetahui apapun yang akan terjadi dengan ciptaannya sebelum diciptakan. Jadi sebelum diciptakan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini tentunya sering kita mendengar itu kan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Allah katakan di situ Surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali sudah berada di dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan. Jadi yang pertama,
Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi dengan sesuatu yang belum Dia ciptakan. Sebelum diciptakan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada ciptaannya itu. Itulah yang disebut dengan percaya dengan qada dan qadar yang pertama, tingkatan ilmu yang pertama. Jadi kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang akan Dia ciptakan sebelum diciptakan. Yang kedua, ini dalilnya surat Al-Hadid ayat 22 bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa pada dirimu dan apa yang terjadi di atas muka bumi ini sudah berada di kitabnya Allah sebelum diciptakan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-masyiah. Al-masyiah itu kehendak. Antu'mina, kita harus beriman anna masyiatullahi, bahwa apa yang dikehendaki Allah, fama min harakatin wala sukunin fil ardi wala fis sama illa bi masyiatillah. Kita harus meyakini, mengimani bahwa ada kehendak dari Allah. Segala sesuatu yang bergerak atau yang diam di atas muka bumi atau di langit, semua dengan kehendak dari Allah. Nah ini tentunya semua ada, kalau bicara tentang takdir, kita harus mempercayai Allah itu punya ilmu yang mengetahui apapun. Bahkan sebelum diciptakan apapun itu Allah sudah tahu. Yang kedua, Allah punya kehendak. Bahwa Allah itu mempunyai kehendak atas alam semesta ini. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak mempunyai kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi itu adalah dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Jadi ilmunya Allah, kehendak Allah. Yang ketiga, al-kitabah. Yaitu apa itu al-kitabah? Ketetapan. Yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa antu'mina annahu subhanahu wa ta'ala kataba ma'alimahu bi'ilmihil qadim fi lauhil mahfud. Bahwa Allah itu sudah menuliskan apa yang Dia ketahui terhadap apa yang akan terjadi di lauhil mahfud. Nah, ini jadi yang pertama kita harus mengimani bahwa Allah itu punya ilmu yang mengetahui apapun yang terjadi dan yang akan terjadi terhadap ciptaannya bahkan sebelum diciptakan. Ini ilmu. Yang kedua, adanya kehendak Allah. Allah itu punya kehendak, dengan apa yang terjadi di alam ini adalah dengan kehendak dari Allah. Yang ketiga, al-kitabah, yaitu bahwa semua yang akan terjadi itu sudah ditulis di dalam lauhil mahfud. Nah ini kita tidak bicara tentang lauhil itu bagaimana bentuknya. Pokoknya di tempat yang sangat terjaga. Seperti tadi surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, yang keempat terakhir, al-ijad. Antu'mina anallaha ta'ala khalaqa kulla syai'. Bahwa kita mengimani anallaha, kita beriman antu'mina anallaha ta'ala, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', yaitu menciptakan segala sesuatu. Jadi kita tahu kalau kita bicara dengan tentang iman atau tentang qada dan qadar, harus meyakini yang pertama Allah itu punya ilmu yang mengetahui apapun yang akan terjadi, baik yang sudah dan yang belum diciptakannya. Yang kedua, harus meyakini Allah itu punya kehendak. Apapun yang terjadi di alam ini dengan kehendak dari Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa semua itu sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, sejak awal ciptakan alam ini sampai hari kiamat sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah yang keempat, bahwa Allah lah yang mengadakan semua ciptaan. Allah antu'mina anallaha ta'ala khaliqu kulli syai'. Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah ini tentunya dasar keimanan dengan qada dan qadar. Kemudian macam qada dan qadar itu, anwa'ul qadar dan qadar atau takdir itu Anda nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang membagi menjadi 3, ada yang menjadi 2. Nah, kita yang gampang saja ngambil yang 2 misalkan. Ada namanya qada dan qadar disebut mubrom. Ada qadar yang namanya muallaq. Nah, ini 2 pembagian yang paling kita ambil yang sangat singkat. Yang pertama apa itu? Qada mubrom. Qada mubrom itu huwal al-qadru al-azaliyu al-maktubu fi ummul kitab
alladzi la yataghayyaru wa la yatabaddalu. Nah, inilah apa namanya? Yang disebut qadha mubram. Yang pertama qadha mubram. Ayat qadha mubram wa huwal al-qadarul azaliyul maktub, yaitu ketentuan Allah yang sudah tertulis fi ummul kitab. Alladzi la yataghayyar wa la yatabaddal, yang tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian. Ini yang pertama, qadha mubram. Qadha mubram ini qadha yang sudah ditentukan Allah dan tidak ada perubahan sama sekali. Itu adalah qadha mubram. Kemudian itu bisa apa? Ya bisa misalkan perjalanan matahari, kemudian seseorang dijadikan laki dan perempuan, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hak dan tidak ada kuasa makhluknya melakukan apapun. Itu ketentuan Allah. Turunnya hujan, kemudian qadha, ketentuan yang memang tidak ada ikut campur andil tangan manusia. Itu namanya qadha mubram. Nah, yang kedua, yang namanya qadha muallaq. Itu apa itu muallaq? Wa huwa alladzi fi suhufil malaikah, yaitu yang berada di catatan malaikat. Wa hadza, dan catatan ini yumhi wa yusbit bihasbil asbab allati yata'allaqu biha. Dan ini berkaitan berhubungan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam catatan malaikat, yang itu bisa berubah. Ini yang disebut muallaq. Jadi seperti hadis yang kita bacakan, ketika usia anak itu sudah berusia 40 hari yang ketiga, Allah tiupkan ruh, kemudian fayu maru bikat birizkihi. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis. Nah, yang ditulis malaikat itu namanya qadha muallaq. Qadha muallaq itu artinya qadha yang masih bisa berubah. Tapi kalau qadha mubram itu tidak bisa berubah sama sekali, dan itu di sisi Allah dan Allah yang Maha tahu. Malaikat tidak tahu, namanya qadha mubram. Malaikat tidak tahu. Seperti Allah menjalankan matahari dan bulan dengan terbit dari timur dan seterusnya, itu dengan ketentuan Allah. Malaikat tahu apa tidak kapan itu matahari terbit dari barat? Misalkan tidak tahu. Nanti makanya malaikat pernah nanya sama Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah." Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawab Nabi? "Mal mas'ul a'lam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat tidak tahu, Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena itu qadha mubram, yang tidak bisa ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat untuk menulis kepada hambanya itu dengan 4 perkara tadi, bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun, tulis wahai malaikat untuk hambaku itu rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidak bahagia, suruh tulis. Nah, ini yang ditulisan malaikat namanya qadha muallaq. Dikata para ulama dikatakan wa qadha muallaq, adapun qadha muallaq adalah huwallazi fi suhufil malaikah, yaitu yang berada di catatan malaikat. Nah, kalau muallaq ini kata para ulama ada yang disebutkan ini berdasarkan Al-Qur'an surat Ar-Ra'd di ayat ke-38 dan ke-39, Allah berfirman, likulli ajal kitabun. Likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Ini dikatakan oleh Allah, likulli ajal kitab. Setiap ketentuan itu sudah ditentukan, ditulis oleh Allah. Yaitu di malaikat itu sudah ditentukan rizkinya. Tapi yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah boleh jadi menetapkannya atau menghapusnya. Yamhullah ma yasha. Allah menghapus apa yang dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang dikehendaki. Wa indahu ummul kitab. Adapun catatan yang tidak bisa berubah ada di sisi Allah dan tidak ada yang tahu. Sementara di sisi malaikat itu bisa berubah. Ini bisa kita baca surat Ar-Ra'd ayat 38 dan 39. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW sering kita mendengar, la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir. Kata Rasul, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuan Allah, illa du'a, kecuali doa. Wa la yazidu fil umri, dan tidak ada yang menambah panjang umur illa bir, kecuali berbakti sama
orang tua. Nah, inilah yang disebut dengan qadha muallaq. Apa yang ditulis dia malaikat itu seperti yang sudah dituliskan dalam hadis yang kita bahas, ketika umur seseorang anak itu mencapai 40 hari yang ketiga, Allah perintahkan untuk ditiupkan roh, kemudian dituliskan 4 perkara. Tulisan itu di mana? Di catatan malaikat. Di catatan malaikat ini disebut qadha muallaq. Dan ini bisa berubah. Bagaimana bisa berubahnya? Nah, ini di sini kata para ulama, bisa berubah, yaitu ketika Allah sudah tentukan ajalnya itu bisa bertambah. Ketika Allah sudah tentukan rizkinya, itu juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, ini yang disebut dengan qadha atau qadar atau qadha itu muallaq, yaitu qadha yang masih bisa berubah. Misalkan begini, ketika malaikat itu disuruh catat rizkinya, maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika memerintahkan kepada malaikat itu dibilang begini, "Wahai malaikatku, catatlah rizki si fulan hari ini sekian jika dia berusaha berikhtiar maksimal." Misalkan. Tapi catatlah rizkinya si fulan yang berkurang ketika dia tidak maksimal. Dan rizkinya kasih sekian kalau dia tidak bekerja. Artinya itu sudah ada. Itu bertambah dan berkurang ditentukan oleh Allah dan itu bisa. Orang ini wahai malaikat berikan ajalnya misalkan 70 tahun. Bila dia tidak silaturahim, bila dia tidak berbakti. Kalau dia berbakti tambahkan sekian. Itu namanya qadha muallaq. Jadi rizki yang sudah ditentukan oleh Allah itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa tetap. Itu ada campur tangan perbuatan kita, campur daripada peran kita. Jadi memang sudah ditentukan, tapi tetap ketentuan dari Allah. Apabila dia ikhtiar seperti ini berikan sekian. Bila dia tidak ikhtiar berikan sekian. Itu sudah ketentuan dari Allah. Berarti ketika kita bilang, oh rezeki saya sudah datang dari Allah. Terus saya nggak kerja, saya nggak keluar, saya tidak ikhtiar. Jadi kasih sedikit. Terus nggak bisa kita bilang, oh memang Allah sudah tentukan sedikit. Tidak. Allah sudah tentukan. Kalau dia ikhtiar sekian, tidak ikhtiar. Nah itu namanya takdir juga. Dan misalkan saya sudah berikhtiar, tetap segitu. Oh memang sudah ketentuan dari Allah seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita tidak ikhtiar, nggak dapat seperti itu, mungkin akan berkurang. Tapi Ustaz ada orang yang ikhtiarnya sama, tapi rezekinya lebih banyak. Boleh jadi. Karena orang ini rezekinya ditentukan. Si Fulan kalau kerjanya misalkan sampai jam 5, dapatnya sekian. Si Fulan kalau kerja jam 5, dapatnya lebih banyak sekian. Itu kehendak dari Allah. Dan itu tentunya punya hikmah tersendiri, tapi yang jadi catatan, takdir mu'allak ini bukan mutlak ketentuan Allah dan tidak bisa berubah atau tidak bergeming, tidak bergerak, tidak. Justru itu namanya takdir mubrom yang tidak bisa berubah. Kalau mu'allak, takdir yang ditentukan Allah dan takdir itu bisa kita rubah. Dengan apa? Yaitu nanti kalau kita belajar tentang syariat nanti ada misalkan rizki. Man sarrahu an yusatalahu fi rizki wa yumsalahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang menyambung tali silaturahim akan kami berikan keberkahan rizki dan umur. Itu berkah rizki itu diantaranya adalah kualitas dan kuantitasnya ditambah. Siapa yang bersedekah akan kami tambah. Siapa yang bersyukur lazi dan nakum kami akan tambah. Jadi orang ini ditentukan sama Allah dapat rizki 1 juta. Tapi kalau dia bersyukur, tambahkan wahai malaikatku sekian. Bila dia bersedekah, tambahkan sekian. Kalau dia bersilaturahim, tambahkan. Nah itu kalimat takdir, tapi ada penambahan dan pengurangan. Berikan rezeki ini kepada hambaku sekian. Tapi kalau dia ingkar, dia menggerutu, tidak bersyukur, kurangi sekian. Kalau dia memutuskan silaturahim, kurangin sekian. Nah itu namanya takdir. Jadi rezeki itu memang sudah ditentukan, tetapi takdir yang ada di catatan malaikat itu mu'allaq, masih berubah-ubah dari perbuatan kita sendiri. Saya misalkan hari ini ditentukan dengan takdir rezeki yang sedikit, tapi saya berdoa begitu rajin, begitu semangat saya berdoa, lalu saya berikhtiar dengan luar biasa. Jadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya katakan di dalam Al-Qur'an tadi bahwa likulli ajal kitab, kata Allah Subhanahu wa taala,
likulli ajalin kitabun. Setiap ketentuan itu sudah ada kitabnya, sudah ditulis. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah mau menghapus atau menetapkan itu adalah kehendak dari Allah. Wa indahu ummul kitab. Dan hanya di sisi Allah lah catatan yang tentunya ummul kitab, catatan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya tentunya dengan waktu yang singkat kita berusaha untuk menyelesaikan pembahasan 4 tadi. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada takdir yang mubrom yang tidak bisa berubah sama sekali. Ada yang takdir yang muallak bisa berubah. Mana saja takdir muallak yang ditulis oleh malaikat saat kita berada di rahim ibu kita. Rizki, ajal, amal, bahagia atau tidak bahagia. Itu adalah takdir muallak yang di situ selain ketentuan Allah ada andil ikhtiar usaha dari kita. Oleh karena itu nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan amalan-amalan yang bisa memperpanjang umur, amalan-amalan yang bisa membuka pintu rizki, amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan seterusnya. Itu kan sudah ditentukan, iya, tapi amalan ini bisa merubah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir berkaitan dengan ada seseorang yang beramal dengan amal ahli surga. Amalnya baik. Orang ini soleh, soleha. Di awal tahun, waktu dia balik, dia beramal soleh. Sebentar lagi dia 1-2 langkah lagi akan masuk surga. Tiba-tiba takdirnya buruk. Tiba-tiba takdirnya dia termasuk takdir yang buruk. Lalu orang itu berubah yang tadinya ahli ibadah, tiba-tiba berubah menjadi ahli maksiat. Dan meninggal di dalam kemaksiatannya. Dan akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang berbuat dengan perbuatan ahli maksiat. Dari usia balik maksiat terus. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah tentukan takdir beda. Orangnya sudah ditentukan takdirnya ahli surga. Maka menjelang akhir hayatnya tiba-tiba dia dapat hidayah, berbalik menjadi beramal soleh, bertaubat dengan taubatan nasuha, lalu dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahli surga. Ini berbalik dengan sebelumnya, yang tadinya amal soleh berbalik menjadi maksiat, yang tadinya maksiat berbalik menjadi ibadah. Kok bisa seperti ini? Apakah ini tidak menjadikan kita pesimis, putus asa, tidak yakin dengan ibadah yang kita lakukan? Wah, jangan-jangan saya sehebat apapun saya beribadah, jangan-jangan di akhir hayat saya matinya nggak bagus. Oh, kemudian mendorong, memotivasi orang yang bermaksiat. Wah, walaupun saya ahli maksiat kan nggak tahu takdir saya. Boleh jadi saya ditakdirkan baik sama Allah dan ahli surga, walaupun saya ahli maksiat saat ini. Tapi boleh jadi di akhir hayat saya dapat hidayah, tiba-tiba saya beramal soleh masuk surga. Jadi ini jangan-jangan membuat pesimis ahli ibadah, membuat motivasi untuk maksiat bagi ahli maksiat. Nah ini tentunya harus dijelaskan. Yang pertama, bahwa harus kita yakini bahwa Allah itu punya sifat maha adil. Dan Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya. Ini yang harus kita pegang. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah yang maha adil. Bukan adil saja, tapi yang maha adil. Dan Allah zat yang tidak akan pernah mendolimi hambanya. Sering kita mendengar hadis, ya Pak, di dalam hadis qudsi Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini merupakan hadis yang sangat jelas sekali. Hadis qudsi Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bilang, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan dolim adalah perbuatan yang haram. Fala tadzalam, jangan sekali-kali engkau melakukan kezaliman. Nah, ini Allah mengatakan sungguh aku telah mengharamkan pada diriku kezaliman. Berarti tidak mungkin Allah berlaku zalim. Nah, secara logika apa yang dikatakan di dalam hadis tadi,
Kalau tadi orang ahli ibadah, terus tiba-tiba di akhir hayatnya takdirnya nggak baik, tiba-tiba maksiat kemudian masuk neraka. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat sampai akhir hayat karena takdir berubah, nah ini tentunya memang itu adalah kehendak dari Allah. Itu kehendak dari Allah. Tetapi harus pertama harus yakini bahwa Allah itu maha adil, tidak akan pernah berlaku zalim kepada hamba. Ini tentunya yang pertama harus kita pegang. Yang kedua, kata para ulama itu sebagai ancaman, sebagai wanti-wanti untuk kita bahwa kita jangan terbuai, jangan tertipu dengan amal kita. Ketika kita sudah beramal soleh, awas. Jangan kita tertipu. Jangan kita merasa, wah sudahlah, pasti saya masuk surga sudah dengan amal-amal saya seperti ini. Jangan. Rasul mengajarkan kepada kita, seperti dikatakan oleh riwayat Aisyah, karena Rasulullah SAW kathiran ayyakul, ya mugallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Bahkan kata Aisyah, aku sering kali mendengar Rasulullah selalu berdoa, ya mugallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membulak-balikan hati, mantapkanlah hatiku dalam keimanan. Mantapkan hatiku dalam keimanan. Sampai Rasulullah ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, apakah sekelas Anda masih minta supaya dimantapkan iman? Apakah sekelas Anda minta supaya hati Anda tidak berubah? Padahal Anda seorang Nabi dan Rasul. Maka kata Rasulullah, sungguh hati kita itu berada di genggaman Allah. Dimudah dibalikan. Yaitu sangat mudah dibulak-balikan hati ini. Maka saya minta kepada Allah biar hati saya tetap dalam keadaan iman. Nah ini tentunya hadis yang mengatakan ada orang yang beramal soleh sampai akhir hayat mendekati kematian menjadi maksiat dan mati suul khatimah. Sebaliknya begitu. Ini supaya kita jangan tertipu, jangan kena bangga ujub, bangga diri kalau kita sudah ahli ibadah pasti masuk surga. Ini menghindari hal seperti itu. Nah, sekelas Nabi saja masih berdoa terus, wahai yang membulak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam keadaan iman dan Islam. Ini menunjukkan hadis supaya kita tidak tertipu. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah katanya talbisu iblis. Ini orang kena talbis, digoda sama iblis. Oh, Anda pasti sudah ahli, pasti ada. Sudah akhirnya timbulkan supaya kita menjadi merasa hebat dan melihat orang lain itu kurang. Nah, ini tentunya hikmah dari hadis ini. Jadi, yang pertama harus kita pahami kalimat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat adil dan tidak mungkin melakukan kezaliman kepada hambanya yang sudah ibadah luar biasa lalu karena dirubah di akhir hayatnya kemudian jadi ahli nar. Ini tentunya Allah Maha Adil. Yang kedua, bahwa supaya hadis ini supaya kita itu tidak tertipu dengan amal-amal ibadah kita. Walaupun sebanyak ibadah apapun yang kita lakukan, hendaklah kita tawadhu. Hendaklah kita itu berendah hati. Jangan merasa sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa mulia, apalagi sampai merendahkan orang lain, lalu memberikan vonis itu ahli surga, itu ahli neraka, tidak boleh. Tidak ada seseorang yang berhak memvonis orang itu ahli surga atau ahli neraka. Karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang tadi. Nah ini tentunya pelajaran yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, boleh jadi, kata ulama, ada yang seperti itu. Siapa? Orang yang beramal di akhir hayatnya, tiba-tiba dia berubah jadi ahli maksiat dan meninggal di dalam keadaan maksiat. Boleh jadi. Kenapa? Kata para ulama, hal ini boleh terjadi kalau orang itu ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Kita lihat orang itu ahli ibadah. Ternyata ibadahnya dia itu bukan karena Allah, tapi ria. Mungkin karena supaya dipuji atasan, supaya dipuji oleh mertua, supaya dipuji oleh tetangga, supaya dipuji ria ternyata dia ibadah. Bukan karena Allah. Orang yang ibadah bukan karena Allah, ria misalkan, ini akan berakhir dengan su'ul khatimah. Seperti orang munafik. Orang munafik itu kalau sedang ada orang melihat dia ibadah, begitu semangat. Tapi yura'unan nas. Di dalam Al-Quran itu pun bagaimana sifat orang munafik. Mereka itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau ibadah itu sedikit.
Tetapi kalau dilihat orang, yura'una nas, kalau sudah dilihat orang, wah dia baru, nah, ternyata orang seperti ini pada akhirnya matinya ternyata suul khatimah. Itu adalah berita untuk orang-orang yang tidak ikhlas. Seperti kata Imam Malik, maka nalillah dam wa maka nalillah dam wa tasal wa maka nali ghairillah in awan fasal. Kata Imam Malik, maka nalillah, siapa yang melakukan suatu amal karena Allah, dama wa tasal, dia akan sifat dawam dan nyambung sampai akhir hayat. Wa maka nali ghairillah, tapi siapa yang beribadah bukan karena Allah, in awan fasal, pasti akan terputus dan selesai belum finishnya sudah selesai. Kenapa? Karena amalnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan yang bisa kita bahas walaupun singkat. Insya Allah dapat kita pahami bahwa takdir yang sudah ditentukan 4 perkara di dalam perut ibu kita saat kita di dalam perut ibu kita dan di dalam catatan malaikat itu termasuk takdir atau qada, namanya muallaq, yang masih bisa berubah dengan perbuatan-perbuatan kita. Sementara orang yang sudah beramal soleh di akhir hayat bisa maksiat, kemudian mati suul khatimah karena sudah takdir. Ketahuilah bab ini harus dipahami, yakin dengan keadilan Allah. Yang kedua adalah supaya tidak menimbulkan ujub di dalam ibadah, maka ada kalimat ini. Dan tidak boleh memberikan jaminan kepada seorang yang sebelum meninggal dunia, ini ahli jannah, ini ahli surga. Tidak ada. Dan yang terakhir, boleh jadi orang yang seperti itu, yang sudah ibadah di akhir hayatnya tiba-tiba maksiat, mati dalam keadaan suul khatimah, boleh jadi kata ulama ibadahnya bukan karena Allah. Karena orang yang ibadah bukan karena Allah tidak akan berbaik sampai akhir hayat, tapi di akhirnya dia akan meninggalkan amal soleh. Nah, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan untuk menyempurnakan pembahasan di hadis yang keempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz penjelasannya. Mungkin karena kan masih ada waktu, masih 7.45, kami persilakan kepada jamaah bagi yang akan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema hari ini ataupun di luar tema hari ini. Silakan, kami silakan kepada para jamaah. Baik, mungkin di sini ada saudara Sidik, Pak Sidik. Silakan Pak Sidik. Ya, terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz terkait dengan tadi takdir mu'allaq ya. Tadi disampaikan bahwa ketika kita itu ikhtiar maksimal akan diberikan rezeki yang sekian. Ketika misalkan kita ibadahnya rajin, maka mungkin hidup kita akan bahagia dan sebagainya Ustaz. Cuma kadang itu kebalikannya Ustaz, yang mungkin kadang-kadang kita alami Ustaz. Misalkan ketika kita udah maksimal ikhtiarnya, tapi rezeki yang kita peroleh mungkin di mata kita masih belum sesuai yang diharapkan Ustaz. Ataupun terkait dengan ibadah juga kita maksimal tapi masih sering juga diberikan ujian Ustaz. Mungkin kalau secara teori mungkin kita paham Ustaz ketika kita tidak mengalami hal tersebut. Tapi kenyataannya ketika kita menghadapi langsung, kita sering lupa gitu terkait dengan teori tersebut Ustaz. Mungkin kira-kira ada kiat-kiat ataupun apa hal yang harus kita lakukan Ustaz supaya kita istiqomah bisa menjalankan tersebut Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan kita sudah ikhtiar, yang katanya kalau ikhtiar itu bisa merubah apa yang sudah ditentukan Allah. Kalau kita tidak ikhtiar, tentunya tidak ada perubahan dan seterusnya. Ternyata kita sudah ikhtiar, tapi kelihatannya di mata kita tidak ada perubahan gitu. Teman kita yang ikhtiarnya sama dengan kita, ternyata lebih dapatnya daripada kita. Memang teorinya kita terima itu adalah takdir. Tapi kok kadang-kadang kita kurang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ini memang ketika berbicara tentang bab seperti ini kembali kepada keimanan kita kepada takdir. Bahwa yang pertama, itu kan Allah kita tahu maha bijaksana, Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana di dalam apa? Menentukan takdirnya. Dan Allah, ya kalau bahasa kita, orang yang cerdas saja kalau menentukan sikap atau mengambil ketentuan keputusan dengan perhitungan yang luar biasa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah
menetapkan tanpa ada ketentuan yang mengandung hikmah. Makanya kita ketika membahas tentang sifat Allah yang bernama Al-Hakim, Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengambil cara ulama salaf itu selalu mereka berhusnudzon. Selalu berhusnudzon itu kunci yang paling harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa kita harus berhusnudzon kepada Allah? Itu yang pertama, Allah itu tidak mungkin menentukan takdir untuk kita kecuali pasti mengandung hikmah di belakang ketentuan itu. Boleh jadi kalau kita mau husnudzon, boleh jadi kalau saat ini atau saat itu ketika saya ikhtiar, saya dapat jumlah yang besar seperti yang didapat oleh saudara saya, boleh jadi mungkin saya akan melakukan maksiat. Boleh jadi yang pertama saya tidak bersyukur. Yang kedua, boleh jadi saya akan gunakan harta itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Kan berbeda ketika kita megang dengan tidak megang, ketika kita punya dengan tidak punya. Banyak orang yang ketika tidak mampu dia bilang, saya kalau kaya, saya akan bersedekah, saya kalau kaya saya akan bangun pesantren, saya akan bangun masjid dan seterusnya. Tapi setelah dapat kaya ternyata tidak. Maka Allah Maha tahu ini orang belum mampu dikasih yang seperti itu. Jadi kita harus yakin hikmah bahwa boleh jadi kalau dikasih itu saya belum bersyukur. Boleh jadi kalau Allah buka itu jangan-jangan malah saya timbul maksiat dengan harta seperti yang didapat, dengan jumlah yang didapat seperti teman saya, jangan-jangan saya tidak bisa menjaganya malah digunakan untuk maksiat. Dan boleh jadi kata para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi ketika membahas tentang doa itu sama. Boleh jadi Allah tidak tambahkan rezeki yang sudah kita ikhtiari karena di belakang kita ternyata ada takdir buruk yang akan menimpa kita. Karena sayangnya Allah, rizki yang mestinya dikasih, tidak dikasih oleh Allah, diganti dengan penghindaran dari bala, penghindaran dari musibah. Sangat-sangat mungkin. Allah tidak tambahkan rizki kita pada sudah ikhtiar, ternyata diganti dengan penolak bala. Di belakang kita ada bala yang akan menimpa kita. Lalu Allah kurangi rizki kita, bala itu terhindar. Oh, mungkin ada yang mengatakan, kan kalau dikasih saya akan sedekah. Belum tentu. Memang betul, as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Tapi kalau dikasih ke kita, kadang-kadang mau sedekahnya berat. Tapi kalau Allah langsung potong, dikasih untuk menolak bala, itu akan lebih mudah bagi kita. Maka harus kita yakini bahwa itu yang namanya husnudzon. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ditambah lagi kenapa kita husnudzon? Karena hadis Rasul yang mengatakan, sungguh Allah itu sayang kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Kalau seorang ibu tidak mungkin ingin mencelakakan anaknya, seorang ibu tidak mungkin membuat susah anaknya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wallahi la arham. Demi Allah, Allah itu lebih penuh kasih sayang dibanding al-um liwaladiha daripada seorang ibu kepada anak. Subhanallah. Kalau kita sudah ikhtiar, tapi ternyata tidak maksimal dapatnya seperti yang kita harapkan. Menurut kita kecil. Enggak. Di situ ada sesuatu yang pasti sangat besar dan Allah sayang sama kita. Tidak mungkin Allah ingin mencelakai kita, tidak mungkin Allah mendolimi kita, tidak mungkin Allah tidak menyayangi kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati. Ini yang sangat penting, yaitu husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya yang kiat yang paling menarik bagi para ulama salaf adalah mereka itu selalu husnudzon. Bahkan mereka ketika sakit walaupun sudah menjaga berbagai macam cara sehat tapi sakit juga. Mereka bilang ini mungkin menjadi penggugur dosa kami. Ini mungkin menjadi peninggi derajat kami. Mungkin ini menjadi sebab Allah sempurnakan derajat kami dan seterusnya. Jadi husnudzon inilah yang kadang-kadang kurang ada pada kita-kita yang hidup di zaman sekarang. Kalau zaman dulu luar biasa. Mereka itu para ulama kalau sakit, lagi sedang sakit ditanya, bagaimana? Aku sudah dapat rezeki dari Allah. Aku sedang dapat rezeki atau sedang dapat rezeki. Ternyata itu sedang sakit. Sakit saja tidak mereka katakan bala, tapi dibilang ini rezeki dari Allah. Pemberian dari Allah yang mungkin bisa meninggikan derajat, menghapus dosa dan seterusnya. Jadi yang kiat yang paling gitu
untuk bisa menerima takdir itu adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berbaik sangka, semua takdir itu, ketentuan Allah itu akan menjadi nikmat. Karena kita yakin, pasti ketentuan yang sudah ditentukan sama kita dengan maksimal kita ikhtiar kok nggak berubah. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada kita dengan cara dikurangi atau tidak diberikan rezeki yang sudah kita ikhtiar. Nah itulah yang harus kita terapkan dalam hidup kita, yaitu husnudzon billah. Ini baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita preteli satu persatu, kembali kepada husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah kita semua bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi itu selalu husnudzon kepada Allah. Karena apa? Karena nggak mungkin lah Allah bikin susah kita. Nggak mungkin lah Allah berlaku dolim. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Dan Allah tidak berlaku tidak mempunyai sifat dolim. Tapi yang ada sifat adil, sifat hakim, sifat rahman, sifat rahim, dan seterusnya. Makanya kita itu sering disuruh membaca bismillah. Saat kita mau apa-apa disuruh bismillah dengan sebut ar-Rahman ar-Rahim. Yang maha kasih, maha sayang dalam sholat kita. Itu kan supaya menumbuhkan, berarti ketentuan Allah yang ditemukan kepada kita itu pasti mengandung Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Afan. Baik, kepada jamaah yang lain apabila ada pertanyaan. Saya Mas Iskandar, Mas Yudi. Oh ya, silakan Pak. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya ingin menanyakan tadi, meneruskan pertanyaan dari Mas Sidik tadi tentang takdir mu'alaq ya Ustadz ya. Kalau seandainya takdir mu'alaq itu berlaku kepada manusia misalnya Ustadz, ya misalnya seseorang itu ditambah umurnya misal dari mungkin ditambah sebulan atau berapalah, berarti otomatis takdir itu kan berkaitan juga dengan orang lain Ustadz ya. Dengan bertambahnya umur maka interaksi seorang itu akan juga bertambah pada orang lain gitu. Apakah takdir karena manusia itu melakukan suatu misalnya silaturahim yang ditambah umurnya itu, orang lain juga melakukan hal yang sama Ustadz? Karena kan nggak mungkin seorang yang bertambah umurnya tidak berinteraksi dengan orang lain. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua mengenai sholat qobliyah Jumat Ustadz ya. Apa kedudukan sholat qobliyah Jumat itu seperti apa Ustadz? Yang berkaitan dengan itu, apakah seandainya seorang khotib yang sudah naik ke mimbar, kemudian ada orang yang melakukan sholat qobliyah Jum'ah itu hukumnya seperti apa? Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Yudi. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan apakah kalau kita mendapatkan panjang umur begitu, apakah juga yang kita berinteraksi dengan orang itu juga dapat panjang umur? Memang betul bahwa ketika kita silaturahim kan otomatis kan datang kepada seseorang. Nah, kalau saya yang datang, udah jelas man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Sambung tali silaturahim. Jelas bahwa kita berarti dapat tambahan umur tadi. Begitu juga ketika kita birrul walidain, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada orang yang bisa menambah umurnya kecuali birrul walidain. Nah, tentunya di situ kan ada ibu atau bapak kita. Apakah bapak ibu kita juga dapat umurnya tambahan gitu kan dari apa yang kita lakukan. Nah, ini memang kalau kata para ulama ini interaksi yang dua sisi. Maka apakah dapat? Tergantung dari yang kita silaturahimi gitu loh. Misalkan saya bersilaturahim pada saat Amin saya datang silaturahim. Beliau menyambut, menerima, bersyukur, tarhib. Bahkan dia girang sekali kita silaturahim, dapat itu. Kita berdua dapat karena kita meridhoi dengan apa yang kita lakukan. Karena memang kata para ulama, ridha bil ibadah, ibadah. Ridha bil maksiyah, maksiyah. Ridho kepada suatu ibadah, maka kita seperti melakukan ibadah itu. Begitu juga ridho dengan kemaksiatan, maka kita seperti bermaksiat.
walaupun saya tidak melakukan itu. Jadi ketika walaupun saya nggak ngedatengin ke apa misalkan Ustaz Amin nggak datang sama saya, tapi saya yang datang. Tapi antum ridho, maka dapat. Karena ridhonya antum dengan silaturahim kita, maka hitungannya seperti silaturahim. Begitu juga kita biak bakti sama orang tua, dan orang tua memang orang tua ini luar biasa. Memang dia juga apa bahasa kita suka dan selalu berdoa supaya kita tetap birrul walidain kepada dia. Dan dia dulunya birrul walidain kepada orang tuanya. Nah ini tentunya menjadi amalan yang interaksi tadi dapat dua-duanya akan dapat pahala seperti bertambahnya umur. Nah, jadi benar. Jadi kalau Allah berikan panjang umur kita itu akan berkaitan dengan orang lain. Dan orang lain itu dengan kalimat ridho apa tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Maaf, ada juga yang kita kunjungi gerendeng. Datang lagi. Tapi diterima juga. Yang model begitu kita silaturahim tapi digerendeng. Ya walaupun dia nyambut tapi ada rasa gerendeng, nggak suka dengan kita datang. Nah itu tidak dapat tambahan dia, cuma kita yang dapat. Karena dia itu, maaf ya kalau bahasa kita, bukan silaturahim, tapi mereka untuk memutus sebenarnya. Nah ini jadi tidak harus dua-duanya berkunjung, satu menerima, tapi menerima dengan tarhib, dengan ucapan selamat, gembira dengan silaturahim kita, maka jatuh dia juga dapat daripada hitungan silaturahim. Nah, karena silaturahim itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya sisi yang lain. Sisi satu tidak mungkin, jadi dua-duanya harus dapat. Dan insya Allah kata para ulama dapat dua-duanya. Yang datang dan yang menerima. Yang penting ridho dengan kedatangannya. Itu termasuk diperbolehkan dan dapat dua-duanya. Kemudian masalah sholat Qobliyah Jum'ah. Memang kalau sholat Qobliyah Dhuhr sepakat. Ya, sepakat sholat Qobliyah Dhuhr itu sepakat merupakan sunnah muakkadah. Seperti hadis Abdullah bin Umar dalam Bukhari Muslim. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrah rakaat fi kulli yaumin wa lailah rakaatai qabla dhuhr atau rakaatani qabla dhuhr wa rakaatani ba'daha rakaatani ba'dal maghrib wa rakaatani ba'dal isya wa rakaatan qabla al fajar. Yaitu aku telah hafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 salat, yaitu salat yang pertama salat qobliyah dhuhr 2 rakaat. Dua rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Atau hadis Ummu Habibah, yaitu atau Ummu Salamah, atau istilah satu istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa man hafadha ala thintai asyra rakaah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari satu malam, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Apa itu 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi dari hadis yang ada sepakat seluruh ulama bahwa sholat qobliyah zuhur itu adalah sunnah muakkadah. Karena sunnah qobliyah ba'da itu ada muakkadah, ghair muakkadah, dia termasuk muakkadah. Tapi bagaimana kalau sholat qobliyah Jumat? Nah, ini tentunya berbeda. Kalau sholat qobliyah zuhur sepakat, sholat qobliyah Jumat khilaf. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama, terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan yang pertama, laisa li shalatil jum'ah sunnah qabliyah. Yang pendapat yang pertama mengatakan tidak ada sholat qabliyah Jumat. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh mazhab Hambali dan juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa sholat qabliyah Jumat itu tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan merupakan perbuatan yang tidak ada hal yang disunnahkan. Kemudian sementara kalau ba'diyal Jum'ah itu jelas, itu hadisnya kuat dan dianjurkan untuk mendirikan sholat ba'diyah Jum'ah. Tapi kalau sebelumnya khilaf di antara ulama. Kalau kita mau ambil kesimpulan dari mazhab Hanabilah tidak ada sunnah, tidak sunnah. Karena hadisnya itu ya, hadisnya hadis umum ya. Man ightasala yaumal jum'ah wa tatahhara bimasta'amna man istata'a min dhuhri tsumma ibdahana aw masatiban tsumma raha falam yufarriq baina itsnain dan seterusnya. Siapa yang mandi Jumat, kemudian dia memakai wewangian, kemudian dia berangkat ke masjid dan tidak memecah jamaah-jamaah sedang duduk dan seterusnya, tidak ada kata-kata sholat qobliyah Jumat.
Tapi kalau dia baru datang ke masjid, tetap ada sholat, tapi bukan qobliyah Jumat, namanya sholat tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Kemudian sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah ada. Kenapa? Karena dikias dengan duhur. Karena Jumat itu adalah seperti duhur. Jumat itu 2 rakaat, khutbahnya 2 rakaat hitungannya. Makanya orang yang berbicara saat khutbah maka dianggap lagho. Kenapa? Karena itu bagian daripada sholat. Jadi Jumat dan duhur itu sama. Waktunya sama, hanya tata caranya berbeda. Tapi dia adalah pengganti daripada duhur. Maka orang yang sudah sholat duhur tidak ada lagi sholat Jumat. Dan siapa yang sholat Jumat tidak ada lagi sholat duhur. Karena memang itu adalah bagian. Maka qobliyah juga ada. Tetapi walaupun dia tetap mengatakan ada, kalau khatib sudah naik mimbar, maka dianjurkan tetap dia tidak mendirikan sholat qobliyah duhur. Kenapa? Karena lebih afdol mendengar daripada khutbah tadi. Kenapa? Karena khutbah bagian dari duhur itu sendiri. Nah, maka di sini kalau saran saya yang pakai mazhab Syafi'i misalkan, kalau memang di masjidnya itu ada azan 2 kali kan, azan 2 kali sebelum khatib naik mimbar, silakan saja dia sholat qobliyah. Tapi kalau azan sekali langsung khatib naik mimbar, itu yang sudah sholat tahiyatul masjid nggak perlu sholat qobliyah lagi. Lebih baik afdol mendengarkan sang khatib berbicara. Nah, ini tentunya itu akan sangat mengganggu dan hal yang kurang bagus ya. Karena tadi melakukan gerakan-gerakan sementara khatib sedang berkhutbah. Maka di sini lebih afdol dia mendengarkan. Nah, ini kadang-kadang kita apalagi maaf ya, duduknya di depan mimbar lagi kan. Oh, khatib lagi ceramah dia sholat qobliyah, itu sangat mengganggu sekali. Mengganggu khatibnya, mengganggu jamaah yang lain. Karena tidak paham. Mestinya dia tidak melakukan sholat qobliyah di saat itu. Kecuali tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid, walaupun khatib sudah naik mimbar, tetap kita dianjurkan mendirikan sholat tahiyatul masjid. Karena memang Rasulullah Sayyidina Utsman pernah waktu sedang khutbah, tiba-tiba ada orang masuk ke masjid, dia langsung duduk. Sayyidina Utsman sang khatib memberikan isyarat untuk berdiri orang itu. Dan setelah selesai ditanya, wahai Utsman, kenapa Anda nyuruh orang itu sholat tahiyatul masjid? Padahal khatib engkau sedang berkhutbah. Aku telah melihat Rasulullah pernah menyuruh orang mendirikan sholat tahiyatul masjid padahal dia sudah duduk karena belum tahiyatul masjid. Walaupun khatib sedang berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah Ustaz. Mungkin boleh terakhir Ustaz, saya pengen bertanya juga meneruskan tentang Jumat ini Ustaz. Saya sering ini Ustaz, melihat pada saat khutbah itu pada saat khatib duduk yang pertama, setelah khutbah yang pertama, itu jamaah banyak yang baca doa gitu Ustaz. Nah itu saya pengen ikut-ikutan tapi kan nggak tahu dasarnya gitu. Jadi mungkin ya hukumnya gimana Ustaz ya mengenai penjelasan dan hukumnya mengenai berdoa setelah khatib duduk di khutbah yang pertama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, sebenarnya itu berpegang dengan hadis yang mengatakan inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquhu abdun muslimun illa istajaballahu fi. Katanya sungguh di dalam hari Jumat itu adalah sa'ah, ada satu waktu yang tidak ada seorang hamba, seorang muslim yang bertepatan dengan waktu itu kalau berdoa kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya merupakan dalil secara umum adanya waktu yang istimewa di hari Jumat itu. Tapi para ulama berbeda pendapat kapan itu waktu yang sangat mustajab tadi. Maka tidak ada yang bisa menyebutkan karena memang tidak ada hadis yang menyebutkan kapan itu waktu. Rasulullah hanya mengatakan ada satu waktu di hari Jumat itu yang kalau orang berdoa dikabulkan. Di sini terjadi khilaf. Dari khilaf akhirnya ada yang mengatakan kemungkinan besar waktu itu adalah di waktu lalai.
waktu lalai. Di hari Jumat yang di waktu banyak orang lupa atau di waktu banyak orang lalai. Tidak ibadah di saat itu waktu yang mustajab. Ada yang menafsirkan ba'dal asar, ada yang mengatakan sebelum maghrib di hari Jumat itu, ada yang mengatakan salah satu pendapatnya bilang waktu yang mustajab itu adalah antara duduk dua khutbah. Itu duduknya khatib di antara dua khutbahnya. Itu ada yang berpendapat itu adalah waktu yang termasuk mustajab. Makanya di situ banyak yang berdoa. Tapi itu semua adalah pendapat ulama, tidak ada nas secara teks langsung dari Nabi. Nabi hanya mengatakan sungguh di hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab. Nah, tapi tidak disebutkan. Nah, salah satu yang menyebutkan itu waktu itu adalah antara duduknya dua khatib, di antara dua khutbahnya tadi, yaitu di antara dua khutbah khatib duduk di waktu itulah yang mustajab. Maka disitulah akhirnya banyak saudara-saudara kita yang berdoa di waktu itu. Itu dalilnya aja begitu, tidak ada teks secara langsung, hanya secara umum saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Heru. Silakan Pak Heru. Terima kasih. Ini menyambung tadi pertanyaannya Ustadz Amin tadi, bahwa kalau misalkan kita datang hari Jumat, kemudian sudah azan ya, azan mau khotib naik mimbar itu, apakah kita sebaiknya nunggu selesai sholat, maksudnya sholat sunat tahiyatul masjidnya menunggu sholat azan atau tidak? Karena waktu itu di masjid kami itu pernah ada itu yang kayak semacam adalah orang di situ itu bilang dia seperti memarahin orang yang nunggu selesai azan dulu gitu loh, langsung aja gitu. Jadi biar, nah itu dia, karena nggak ada apa tuh, biar bagaimana ya, dia mempunyai ya kayaknya dia punya dalil tertentu yang cuma kan kita itu ragu-ragu tuh, jadi kita dengerin sampai selesai azan dulu baru sholat tahiyatul masjid ya. Apabila kita misalnya Jumatan terus kita itu, kalau misalnya pas masuk masjid pas azan itu gimana? Apakah kita nunggu atau sebaiknya langsung sholat tahiyatul masjid? Demikian aja Ustaz. Terima kasih. Iya, ini Pak Heru tentunya perbuatan yang paling bagus yang dianjurkan mendengarkan azan sampai selesai. Setelah azan selesai baru kita tahiyatul masjid. Jangan sampai waktu azan dia sholat. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah pernah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya wahida sallallahu biha 'alaihi asyra. Tsumma sallallahu aliyal wasilah. Fa innaha manzilatun yaumal qiyamah la yanbaghi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa." Hadis sahih Muslim dan yang lainnya sepakat seluruh ulama merupakan hadis ini sahih. Apa kata Rasul? Apabila kalian mendengar suara muadzin sedang dikomandangkan, maka jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Setelah selesai, bersalawatlah kepada aku. Sesungguhnya orang bersalawat kepada aku sekali, Allah akan berikan salawat atau rahmat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah supaya mendapatkan wasilah. Akhirnya kita di hadits lain disuruh baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan ladzi wa'atta. Jadi kata Bukhari, Muslim dan seluruh ulama ahli hadis sepakat kalau kita dengar azan disuruh untuk menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin ketika asyhadu an la ilaha illallah, ucapannya. Waktu terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ada seluruh perintah salawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Setelah itu selesai baru kita sholat tahiyatul masjid. Kalau kita langsung masuk dan tahiyatul masjid sementara adzan sedang dikumandangkan, ini bertentangan. Ini tidak boleh. Ini bukan kalau menurut yang pengetahuan saya tidak ada satu madzhab pun yang nyuruh kita untuk masuk langsung sholat. Kalau pas adzan malah disuruh apa? Bahkan maaf, ketika belum adzan pun misalkan saya masuk sudah detik-detik persiapan mau adzan, itu saja jangan sholat tahiyatul masjid. Tapi tunggu dulu sampai adzan selesai, kita jawab dan kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, maka baru kita sholat tahiyatul masjid. Jadi
perbuatan yang satu tadi yang memang sedikit unik, pas adzan dia sholat tahiyatul masjid itu maaf ya menyalahi atau berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Jadi yang benar jangan sholat kecuali sampai selesai adzan Jumat tadi atau adzan di masjid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Afan. Alhamdulillah, dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan dan waktu telah melebihi yang telah dijadwalkan, maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup majelis di pagi hari ini, walaupun singkat, walaupun melalui Zoom, tapi insya Allah selalu kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan tawasul dengan amal soleh kita ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan apabila ada di antara kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya jazakumullah khair pada Ustaz Yudi dan yang lainnya, sehingga bisa berjalan terus acara ini. Sekali lagi jazakumullah khair dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih kepada semua jemaah.